Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kastini SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Tanggul 1 Kabupaten Demak. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama beliau Bapak Zainal Mukhlisin, guru kelas 6 SD Negeri Tanggul 1. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam Bu Kastini. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Bu Kastini. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak. Ya. Adapun tujuan yang akan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya Pak? Ya Bu. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan kita. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan modul ajar yang saya rancang itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu murid mampu menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap kondisi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu murid mampu membandingkan pekerjaan rumah yang dilaksanakan sendiri dan dilaksanakan secara bersama-sama. Menikah. Baik, jadi ada tiga ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak observasi? Ada dua area pengembangan yang ingin saya capai, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Area pengetahuan yaitu murid mampu membandingkan pekerjaan rumah yang dilaksanakan sendiri-sendiri dan bersama-sama. Yang kemudian area keterampilan yaitu murid mampu menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap kondisinya sendiri. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada murid ya Pak? Ya, benar. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strateginya itu sendiri saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan murid. Yang diintegrasikan nanti dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan murid tersebut. Mungkin model yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berbasis learning atau PBL, dan metode pembelajarannya dengan diskusi, kelompok, dan tanya jawab dan serta penugasan. Baik Pak, jadi rencana Bapak yang akan terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan model problem based learning atau PBL, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian menggunakan penugasan dan tanya jawab. Oke nggih? Ya, Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Begini Bu, media pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan, mungkin saya akan menggunakan media kartu, kemudian wayang orang, bola, dan kartu gotong royong. Itu Bu kira. Baik. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di jam berapa Pak? Saya akan melakukannya begini, berhubung yang saya ajarkan nanti adalah mata pelajaran PPKN. Kemudian nanti ada jadwal di hari Rabu jam 4.
Baik Pak. Jadi nanti hari Senin depan ya Pak, di jam keempat saya akan datang ke kelasnya Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Pak. Nah nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi yang terakhir, yaitu pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini Pak? Mungkin sangat banyak yang saya dapatkan. Saya jadi mendapatkan gambaran media apa saja yang nanti akan saya gunakan saat pembelajaran, sehingga nanti saya akan dapat mempersiapkannya dengan maksimal. Begitu Bu Kira. Baik Pak, terima kasih Pak Zainal atas waktunya Sama-sama. sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Pak hari Senin depan. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bu Asmi. Saya akan melanjutkan aktivitas saya kembali. Yes, Bu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah ini sangat baik. Alhamdulillah luar biasa. Makasih ya Pak sudah mau meluangkan waktu untuk mendiskusikan observasi tentang mengajar Bapak kemarin, yaitu saya ingin memberikan umpan balik dan mendengarkan refleksi dari Pak Jen. Bapak sudah bersedia? Ya. Insya Allah Bu. Siap. Baik Pak, secara keseluruhan pelajaran yang Pak Jen lakukan berjalan dengan baik. Kemudian diskusi kelompok kami juga sudah sangat aktif, mendorong siswa-siswa untuk terlibat aktif. Menurut Pak Jen bagaimana dengan pembelajaran kemarin? Oke, terima kasih. Saya merasa diskusi kelompok kemarin sangat membantu dalam pembelajaran, tapi hanya saja saya masih merasa ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, sehingga saya harus mencoba untuk memantau dan menempatkan mereka. Tapi mungkin saya nanti bisa melakukannya lebih baik. Refleksi yang dari Pak Jen. Memang penting untuk memastikan semua siswa itu terlibat. Jadi terlihat sangat aktif dan melibatkan mereka itu melakukannya harus lebih banyak lagi tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk bagaimana untuk pengelolaan waktu yang Pak Jen lakukan kira-kira. Untuk perencanaan waktu itu kemungkinan nanti saya harus detail lagi, sehingga